Maksudnya? Iya, sudah ketemu sama orang tuanya. Dari pacarnya udah 4 kali kita ketemu. Dari pihak pacarnya juga udah malah lebih push. Udah lebih push sekali, udah malah lebih push-pushan loh ini. Waduh, yang pushnya kedua orang tua nih. Olahraga kayaknya yang push-pushan. Ya nanti November ngelamar ya, gitu. Tapi kayaknya dari anak tua ini ya belum siap atau belum apa gitu ya, kita nggak apa-apa, kita orang tua ikut aja deh. Oh, orang tuanya dan mereka yang jalanin gitu. Baik, tapi gini Tante, saya cuma mau konfirmasi Tante bahwa sedemikian harapannya Tante supaya Ana menikah, tapi Tante tetap memberikan keputusannya kepada Ana gitu ya? Iya. Dia yang jalani, nanti kasihan juga ya kalau kita paksa-paksa dia belum siap. Iya, gitu. nanti jadi kawin paksa jadinya ya. Iya, Tante ya. Kalau ada apa-apanya nanti kita yang disalahin gitu. Oke, Ana mungkin ada yang mau disampaikan ke Mama nggak? Urusan ini nih gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang belum dikasih tahu ke Mama, belum disampaikan. Buat Papi. Kan kemarin selalu nge-push ya, bilang nikah tenang aja, nanti pasti ada waktunya dan rencana yang kita udah omongin itu pasti akan kejadian. Insya Allah ya, semoga yang terbaik ya. Terima kasih Tante Dia. Ya, terima kasih Mbak Modi. Sama-sama. Oke, seperti itu. Silahkan Mbak Vera. Ini sampai orang tuanya aja semua memberikan. Orang tua sampai ini orang tua zaman sekarang loh ya. Jadi orang tua masa kini. Thank you loh Tante Dia ya udah menjadi orang tua modern karena nggak memaksakan anaknya lagi. Namun tadi ya ada banyak alasan yang mengapa perempuan menunda pernikahan. Bisa dua hal ini. Yang pertama karena feminisme, yang kedua karena revolusi seksual. Maksudnya kalau feminisme ya kan tadi karirnya masih kurang, masih dikembangkan dulu. Pendidikannya soalnya kemarin tinggi, sayang loh. Pendidikan tinggi otomatis waktu yang kita spend untuk berpendidikan tuh lama loh. Kemudian yang kedua revolusi seksual, maksudnya gini. Banyak loh sahabat perempuan di rumah mungkin juga gitu ya. Punya pasangan ya, mendapatkan privilege khas pernikahan dalam arti berhubungan seksualnya tetap jalan, namun nggak terikat tanggung jawab yang berkaitan dengan komitmen pernikahan, sehingga rasanya gini, udah nyaman secara emosional, aktivitas seksual juga jalan aja, jadi rasanya nggak perlu pernikahan lagi. Dan kebanyakan di negara-negara maju polanya seperti ini. Padahal pola ini sebetulnya sangat tidak membuat aman perempuan, karena perempuan secara emosional ketika melakukan aktivitas seksual rasanya udah deket ya, namun komitmen yang nggak ada, kita insecure sebetulnya, dan lama-lama yang dirugikan kita sebetulnya. Mudah-mudahan Mbak Ana sih nggak kayak gini, bukan karena revolusi seksual, tapi lebih karena feminisme. Bukan revolusi mental juga kayaknya ya Mbak. Jangan, itu politik, ada lagi, nggak mau. Oke, nanti mungkin juga gini, ada sahabat perempuan atau sahabat perempuan yang lain yang mungkin dalam kondisi yang sama punya pemikiran lain, enggak kok kalau saya bukan itu, karena saya tuh masalahnya ada di sini gitu ya. Atau apa ya, coba tolong kasih tahu deh. Seperti biasa kita tunggu responnya di Twitter kita di @chp_ttv ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Yuk lanjutin ngobrolnya ya sahabat perempuan, jangan lupa ngasih respon di Twitter kita @chp_ttv ya. Ada Mbak Vera yang akan mengulik apa sih sebenarnya keputusan-keputusan termasuk sisi-sisi traumatis pada perempuan. Ingat, perempuan di hatinya cuma ada satu laki-laki yang mengisi bagian terdalam, yang lain-lain boleh masuk, boleh, tapi udah level sekian gitu loh. Satu di hati, satu di paru-paru, satu di itu nakal, tiga. Oke, yang berikut ini kita dengerin yuk curahan hati dari sahabat perempuan kita di usia yang cukup matang seperti Mbak Vera di 32 gitu ya, belum mengambil keputusan untuk menikah. Tapi sebelum saya undang, lihat tuh ya tayangan berikut ini. Sempat mengalami putus cinta, ditambah pernah merasakan pahitnya memiliki keluarga yang broken home, di usianya yang kini sudah memasuki 33 tahun, sahabat perempuan satu ini masih saja memilih sendiri. Entah karena alasan itulah atau ada alasan lain, hingga membuat wanita satu ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja ketimbang mencari pasangan hidup. Lantas, seperti apa kisah selengkapnya? Hanya di Curahan Hati Perempuan berikut ini. Kita undang langsung saja, ada Eci di sini. Silakan Eci bergabung.
loh. Perempuan hari ini kece-kece, independen. Sayang dulu sama Anda. Bisa ke Mbak Vera dulu. Siapa nih? Siapa nih? Cakep, silakan ya. Ini Mbak, ini. Terima kasih sudah datangnya sebelah sini Mbak Eci. Ngobrol sama kita di sini. Oke, Mbak Eci. Terima kasih loh sebelumnya udah datang ke sini dan mau cerita. Kan nggak semua orang juga mau cerita gitu ya. Maunya enggak buat saya aja cerita hidup saya gitu kan ya. Mbak Eci bisa datang supaya bisa mungkin sahabat perempuan di luar sana juga yang mungkin usianya sama, mungkin ada bisa terinspirasi atau tahu apa sih alasan-alasannya Mbak Eci mengambil keputusan ini gitu. Ditunda dulu nikahnya atau pacarannya udah ada juga? Kebetulan lagi belum. Lagi belum. Kalau Anda kan udah ada tapi belum gitu ya. Gimana ceritanya? Saat ini sih memang masih kondisinya sendiri gitu. Sebelumnya memang udah beberapa tuh ngajuin ke ibu ya kebetulan, tapi kok nggak lulus seleksinya. Oh, ada pengajuan gitu. Ada manajer HRD-nya gitu ya. Ada audisi juga ya, nggak cuma sinetron dan film ternyata. Maaf nanya-nanya kalender. Umurnya berapa memangnya Mbak Eci? Aku 32. 32. Ya pagi Mbak Vera juga 32 waktu itu. Oke. Nah, ini pengajuan ini nih gitu ya udah dilakukan dari usia berapa? Apakah dulu memang sudah pernah sempat panjang menjalin hubungan terus ada cerita yang kurang menyenangkan gimana? Sempat memang beberapa kali aku ajuin sempat pacaran lama gitu kan. Terus kalau dari orang tua sih bilangnya ya udah pacaran tapi lihat nanti ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tujuannya dong pacaran nanti. Sebenarnya sih tujuannya gitu. Kalau emang kondisi dilihat dari orang tua kelihatan nggak setuju, kita berusaha nih gitu gimana caranya biar si orang tua setuju kayak gitu kan. Masih struggling untuk penerimaan semangat. Iya, terus dilihat juga mungkin kalau dari ibu ke aku itu lebih kayak protek gitu ya, karena kan dulu ibu juga nggak berhasil untuk pernikahannya gitu kan. Terus dilihat dari kakak juga gitu juga gitu. Oh, jadi mungkin maksudnya mama itu ingin mendapatkan yang terbaik buat Eci gitu ya. Tapi jadinya setelah beberapa kali ini masih ada yang aja yang kurang-kurang gitu ya. Apa sih yang kalau kata mama ini kurang, ini nggak lulus audisi itu apa tuh yang nggak terlalu diceritain secara detail sih ya sebenarnya gitu. Tapi enggak, tapi yang penting sih kalau orang tua biasa ke bibit-bibit bobot gitu, maunya yang sama-sama satu ya pastilah agama yang kayak gitu. Terus kalau bisa orang Jawa ya Dek kayak gitu-gitu. Kalau orang tua zaman ini kan mungkin masih kayak gitulah modelnya. Terus kalau Mbak Eci sendiri ngerasanya gimana? Mau mencari yang sesuai dengan pilihannya Mbak Eci atau mencoba untuk mencarikan kriteria yang diinginkan sama mama gitu? Kalau bisa sih kedua-duanya jalan, jadi di akunya klik, di ibunya juga klik kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu pacaran dengan laki-laki tersebut berapa lama? Sekitar 5 tahun lebih. Wah, lama loh Mbak. 5 tahun dan akhirnya berakhir. Iya. Berakhirnya dikarenakan mungkin dari dia melihat kayak sudah terlalu lama gitu, jadi ya mungkin udah nggak bisa diterusin walaupun sampai akhir ini juga tetap mencoba. Gitu. Oke. Jadi udah kelamaan tapi karena nggak bisa ada jalan ini ya, nggak ada titik terang atau gimana? Akhirnya mulai kebuka sih sebenarnya titik terangnya, tapi bahwa mama nggak agree. mulai kebuka gitu, ibu mulai mau gitu kan, tapi dari dianya mungkin udah capek gitu mungkin ya. Ini mamanya ya? Iya. Kok mama muda banget ya? Iya. Lagi bilang lebih muda mama dibanding aku. Enggak sih. Banyak kan bilang begitu. Ya, mama. Kita pengen lihat mamanya deh kalau gitu, coba diundang aja mamanya, bisa gabung Mama Rosi. Boleh gabung Mama Rosi hari ini hadir ya. Oh iya, ya ampun, ini mah kayak kakak adik ya. Ini mama sama anak gak kayak temenan. Iya, Mas. Silakan Tante. Kita ketemu dulu sama Anya, sama Mbak Vera. Halo, apa kabar Tante Rosi? Terima kasih hadir ya. Terima kasih Mbak Mudi. CHP itu selalu kedatangan perempuan-perempuan kece ya. Senang. Yuk silakan. Iya. Oke, Mbak. Ya udah Mama Rosi di tengah deh. Iya. Oke, Mama Rosi ini mau cerita dulu. Sebenarnya tadi kan katanya Eci udah diceritakan tuh, katanya sudah pernah menjalin pacaran 5 tahun, akhirnya karena nggak ada kesesuaian gitu deh. Akhirnya
bubar. Iya. Ini Mama nangis. Kenapa? Apa yang ini ceritakan Dulu ya, cengeng. Nggak apa-apa, dan namanya juga Maaf, curahan maaf, hati iya. perempuan, biar kita bisa dengar yang dari sisi ibunya seperti apa sih harapannya. Sebetulnya namanya orang tua tetap cari untuk yang terbaik ya Mbak ya. Tuh. Untuk dunia dan akhiratnya. Terutama nomor satu untuk agamanya. Itu aja harapannya, nggak muluk-muluk kok. Iya, kalau untuk dunia sih bisa untuk sama-sama lah. Nanti kalau sudah menyatu kan bisa bareng-bareng. Tapi itu saja. Tapi tadi dari menurut Mbak Eci kan beberapa kali pengajuan belum srek. Pengajuan belum srek gitu kan. Nah ini apa nih kira-kira tuh berdua-duanya. Nggak apa-apa. Karena mungkin hal-hal ini juga dirasakan bukan hanya Mbak Eci, mungkin sahabat perempuan yang lain juga. Kenapa ya kok sulit sekali gitu. Apa ya Tante yang kira-kira pengajuannya kok kurang ini, kurang itu. Iya, mungkin yang namanya orang tua mungkin seleksi ya Mbak Maudi ya. Seleksi, oh kira-kira ini mungkin ya, oh kayaknya. Jadi Mbak Eci ini memang apa ya, kalau orang ini bilang tuh inian hati ya. Jadi kalau saya itu benar-benar mau yang sama Mbak Desi ya. Jadi untuk dunia dan akhiratnya itu sayang sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Iya. Yang waktu itu kebetulan beda ya. Yang waktu 5 tahun itu emang berbeda keyakinan Mbak Eci? Enggak. Sama. Enggak berbeda keyakinan. Cuman apa ya, saya kurang kayaknya mungkin nggak ini ya, nggak etis juga ya. Senyum, Mbak Eci senyum. Tapi kira-kira dianggap kurang sesuai lah. Iya. Gitu. Iya, ini keputusan untuk mencari yang terbaik untuk Eci ini apakah karena memang pernah dilatar belakangin dengan pengalaman dari Tante Rosi sendiri gitu? Ya mungkin begitu juga, mungkin ya Desi juga. Kira-kira saya juga sering cerita gini, nggak semuanya begitu kok Dik. Yang penting kita niatnya aja. Bismillah. Terus iya sih Bu, ketemu bilang gitu. Perpisahan antara Mama sama Papa tuh menjadi salah satu trauma di Mbak Eci nggak dalam memilih pasangan? Sebenarnya sih enggak juga, tapi lebih agak memilih juga sih ya. Jadi hati-hati. Iya, Jadi Pak, yang dipilih tuh hati-hati tuh apa? Jangan yang bertabiat karakternya atau lebih ke pendidikannya mungkin. Iya, gitu. mungkin yang harus ekonominya sesuai atau yang intelektualnya sama atau apa gitu yang menjadikan, kan ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari pengalaman itu gitu ya. Nah ini karakter apa persyaratan apa yang dipilih? Lebih dewasa sih gitu. Karakter jadi. Jadi karakter, terus lebih perhatian sih, pastinya perhatiannya banget. Jadi urutan kelahiran penting dong kalau gitu. Urutan kelahiran penting nggak jadinya? Urutan kelahiran enggak juga. Enggak kan? Nah, jadi kalau kemarin yang berbeda lebih ke arah mananya ya? Maksudnya areanya aja, nggak usah disebutkan bahwa dia ini enggak, tapi misalnya perbedaan sosial ekonomi mungkin atau perbedaan pendidikan. Nanti dijawabnya ya, coba dipikir-pikir dulu. Mungkin kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini tuh nggak pernah keengah gitu, pasti tanya oh iya ya apa ya, coba nanti dipikir-pikir dulu. Kita lanjutin ya, kita dengarkan dari Mbak Eci dan Tante Rosi setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Laki-laki ya. Mas asik aja gitu kalau perempuannya cantik, baik hati. Masalahnya perempuan berapa sama kamu? Namun ngeri loh, laki-laki rata-rata tadi Mbak Mot menyebutkan 25 sampai 27 deh. Jadi kira-kira maksudnya begini, kalau udah 30 ke atas nggak dilirik laki-laki lagi maksudnya. Oh my god. Mungkin nggak yang itu. Kalau laki-laki yang lain mungkin iya gitu kan. Tadi bukan jalan tadi ya. Tapi nggak apa-apa loh. Terima kasih, namanya juga pandangan masyarakat kan, masing-masing punya pendapat, pemikiran macam-macam gitu ya, seperti apa dan bagaimana. Tapi kan seperti itu balik lagi kepada perempuan ya. Kalau Anda sendiri kan tadi ini udah usia 30, katanya keasikan nanti sendiri, gimana menurut Anda? Enggak sih, kalau misalnya keasikan sih enggak ya. Cuman kalau misalnya kalau aku sendiri kan sekarang memang sudah sebenarnya ada plan untuk menikah di tahun depan. Jadi yeay, kita doain ini sama yuk. Amin lancar. Semoga gitu ya. Oke, nanti kalau udah nikah datang lagi ke sini ya, ceritain gitu. Sama dengan apa yang Apakah benar bahwa ternyata ketika menikah di umur 30 sekian memang udah merasa independen. Jadi ketika pasangan berantem dengan pasangan nih, tiba-tiba gampang untuk bilang cerai karena gue bisa hidup mandiri loh gitu. Tapi hati-hati. Hati-hati. Ya, oke. Sekarang ada Mama Rosi sama Mbak Eci ini. Tadi gini,
apa yang disampaikan gitu kan kita masih belum jelas nih ya tadi Mbak ya. Kenapa sih Bu? Apakah memang trauma-trauma dari Ibu bahwa kemarin ketika pernikahan Ibu mohon maaf tidak berhasil gitu?